Syekh Muzakir merupakan tokoh agama Islam asal Demak, Jawa Tengah, yang memiliki sejumlah keistimewaan. Salah satunya ialah makamnya yang berada di tengah laut dan tak tenggelam meski diterjang banjir rob. Letak makam ulama ini berada di tengah lautan, tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung. Makam tersebut kini menjadi wisata religi dan tak pernah sepi peziarah. Uniknya, meski wilayah daratan di dusun tersebut telah habis dan tenggelam, makam Mbah Muzakir masih tetap bertahan dan utuh, disertai air pasang maupun ombak besar yang pasti ada setiap tahunnya. Makam tak pernah tenggelam. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa makam Syekh penyiar Islam ini, yang berada di tengah laut, tapi tak pernah terendam oleh air laut sama sekali. Meski wilayah daratan di dusun tersebut telah habis dan tenggelam, makam Mbah Muzakir masih tetap bertahan dan utuh, disertai air pasang maupun ombak besar yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam rahayu, salam pecinta channel Bocah Tobat, para penonton yang berbahagia yang selalu dirahmati Allah SWT. Semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bersama dengan Gus Arifin, Padepokan Joyokusumo. Kami akan mencari jejak misteri, yaitu suatu makam Syekh Muzakir yang berada di Demak. Ya, kita akan menyusuri jejak misterinya, sosok apakah sehingga beliau makamnya sampai saat ini pun masih terjaga oleh Allah, walaupun ombak besar, badai, tetap makam wali Allah tidak tergenang kena ombak atau apapun. Dan sebagai kami yang masih hidup, kita semua mencari nasihat para wali Allah. Mungkin ada masukan dari mediumisasi yang bermanfaat untuk kita juga semuanya. Tapi satu hal, dalam bermediumisasi jangan diungkap 100%, jadikan tayangan mediumisasi ini sebagai ibadah atau gambaran kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tonton terus channel Bocah Tobat agar tidak gagal paham, dan kami akan bermediumisasi yang menjadi pawangnya nanti Mas Arifin. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan Sallallahu alaihi wasallam. seluruhnya Syekh makam Muzakir tertarik dengan Allah. Masuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jenengan yang saya tarik tadi dari makam Syekh Muzakir? Iya. Jenengan itu sosoknya apa? Jin atau arwah? Atau Jin. Jin? Pengikutnya beliau Oh, pengikut beliau. yang selalu berada di istana kami. Oh, Anda berada yang di makam itu? Ya. Sebenarnya beliau itu siapa? Sosok kekasih Allah Mursyid. masih pada keturunannya dan titisannya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Apakah beliau pengamal dari Toreko? Masih ikuti jejak jalannya sampai ke janjung Rasulullah SAW.
mohon maaf kalau namanya ini sebenarnya bertempat di mana? Saya kurang paham tepatnya. Saya hanya menyimak dari handphone saja. Saya berada di sebelah makamnya yang selalu menjaga keberadaan bangunannya. Itu daerah Jawa Tengah atau di mana? Tepatnya di Jawa Tengah, di tengah pesisir pantai. Masih santai. Ya, saat ini kami jaganya dari terpaan badai. Karena alam ini sudah mulai goncang dan kami menjaganya tubuhnya. Karena keberadaan itu sejati kami membuktikannya. Kami selalu setia kepada beliau. Alhamdulillah. Ya. Terus apakah selama ini warga-warga sekitar atau tahu kalau itu adalah makam Syekh dari para wali? Sudah seluruh sampai ke dunia. Menjadikan pengamatan kami melihatnya. Karena mereka menggunakan akal dan daya pikiran. Tapi itu di luar kami, bisa kami hadangkan. Ya. Dan itu adalah berkat cahayanya. Malaikat Allah turun menjaganya. Dan kami menjaga dari sifat manusia-manusia yang ingin menghancurkan. Karena kerusakan alam ini disebabkan oleh manusia yang mempunyai kesifatan iblis dalam tubuhnya. Ya. Berarti apakah selama ini tempat itu di makam Syekh ini ada seorang manusia ingin menghancurkan atau ingin memanfaatkannya? Tidak ada. Apakah tidak ada satupun manusia yang berani menginjak, menghancurkan, bahkan menumbangkan. Jangankan manusia, alam saja tidak mampu menembus ke dalam makam itu. Subhanallah. Angin, badai, semuanya tidak berani masuk ke dalam. Kami terjaga para malaikat-malaikat. Dan malaikatnya pun, baik air, udara, semuanya memahami, patuh kepadanya. Karena itulah perintah Gusti Allah. Semuanya makhluknya Allah. Ya. Dari air, angin, semuanya diperintahkan tunduk untuk tidak menghancurkannya. Subhanallah. Sungguh mulia sekali. Jadi selama ini tempat itu semenjak tanah itu di situ terkikis oleh air, berarti tidak pernah ada orang berziarah lagi. Masih mengunjunginya. Masih. Tapi saat ini badai sedang tinggi sekali, ombak, sehingga manusia tidak ada yang berani menyampainya. Karena saking cintanya kepada beliau, dia rela berkorban bertemu di makam untuk mendoakan. Apakah dari sosok guru kami juga pernah berkunjung ke sana? Iya. Jelas. Bahkan pernah ikut berundingan semuanya para malaikat-malaikat dan para wali-wali Allah. Seksama melihat kondisi alam semesta ini. Dan kemurahan manusia. Kemungkaran manusia yang ingin menghancurkannya. Karena dampak alam itu hancurnya dari kemurkaan manusia. Yang menjadikan tolak ukur paku bumi ini adalah makanya kami menjaga titik-titik paku bumi untuk menjaganya.
Alhamdulillah. Berarti kan selama ini kan murid-murid beliau kan sudah bersebar di mana? Berarti apakah ada juga murid beliau yang pernah berkunjung di situ yang orang situ asli? Apakah ada? Ya, Ada. kami sangat terkagum dengan kalian. Iya. Dan janganlah kalian membanggakan diri Iya. atas perintahnya beliau. Iya, insya Allah. Dan janganlah kalian, karena semakin tinggi derajat manusia itu, tantangan hidupnya semakin berat, godaannya semakin tinggi. Iya. Ya, kami sangat prihatin merasakan hal ini di akhir zaman ini. Tantangan hidup kami, cobaan kami sangat berat sekali. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kami dimampukan, diperkuat oleh iman kami dan diperkuat oleh doa-doa dari teman kami. Apa yang Anda inginkan kehadiran saya kemari? Saya hanya ingin tahu saja, hanya itu saja. Selebihnya kami sudah cukup, karena kami tidak bisa menguak lagi. Kami takut salah berbicara, karena Hilangkan rasa keraguan dalam diri Anda. Dan Anda ini adalah sosok yang bisa dipertanggungjawabkan untuk seluruh manusia yang ada memiliki kemukaran. Karena Anda bisa dipercayakan membawa teguhnya, membawa jalan yang benar. Jadi Anda tidak boleh ada keraguan. Walaupun kamu ada keraguan, terplesetnya akan menyebabkan Anda hancur. Keyakinan yang mantapkan diri Anda. Semakin Anda yakin di dalam diri Anda, semuanya hilang semuanya. Tidak ada keraguan lagi. Tembus jalannya Anda akan terlihat dengan nyata. ya. Tapi saya merasakan makin hari makin lama bisikan itu kenceng banget di diri saya. Apa sebenarnya di dalam tubuh saya ini ada apa? Itulah yang saya katakan. Ketika Anda sudah mendapatkan jalan terang melihatnya lorong, bisikan itu mengganggu Anda agar berhenti, menghambat perjalanan Anda menuju lorong itu. Karena keyakinan Anda harus lebih kuatkan hati yang paling dalam. Jika Anda sudah mendapatkan ketenangan bahkan kesungguhan yang sangat mendalam, bisikan itu tidak akan bisa menembus ke titik nadi Anda. Lantas bagaimana saya harus memperkuat saya agar saya kuat untuk menghilangkan bisikan itu? Ya, Anda harus banyaklah kalian untuk melakukannya. Belajar lebih mendalami dalam kesendirian, dalam kesunyian. Dan itulah kalian akan menjadikan Allah sebagai penguat di dalam dada Anda. Jika Anda penguat dalam dirinya tanpa adanya lafaz Allah, Anda akan mudah goyang terjadi. Terima kasih atas sarannya. Anda sebagai yang pengikutnya beliau di sini, Iya. kami memberikan pesannya. Ya, kuatkanlah diri Anda, jangan Anda terpadukan dari energi luar. Karena energi luar di sana mempengaruhi dalam diri Anda. Hati dan pikiran Anda akan terganggu. Ya. Bersihkan diri Anda, jangan Anda terkontaminasi. Dan siarkan dakwah jalannya beliau. Agar manusia mau mengikuti
membersihkan diri dari noda-noda. Ketika manusia membutuhkan Anda di dalam, Andalah menjadi panutan yang menjadi keyakinan. Dan Anda akan menjadi pertanggungjawabkan di akhirat nanti sebagai bukti amal ibadah Anda. Jalankan saja. Jalankan. Jangan ada keraguan. Terima kasih. Jangan bagaimana besok akan terjadi, hilangkan. Apapun yang Anda lakukan hari ini, hari esok, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat Anda. Amin. Jika Anda menjalankan semua perintah Allah yang sebenarnya. Terima kasih. Pesan saya di sini Hmm. untuk seluruh manusia yang masih hidup. Saat ini manusia sudah banyak fenomena yang terjadi. Banyak bencana yang terjadi. Banyak manusia yang memiliki keserakahan. Ya. Yang melakukan pembunuhan di mana-mana. Melakukan kekejaman. Membuat alam ini semesta alam geram untuk menerekamnya manusia itu. Ya. Dan banyak para pemikirnya yang memahami ilmu agama sebagai tokoh-tokoh ulama. Banyak yang menyimpang, bahkan membuat hatinya bukan lebih dekat kepada Allah cahaya, tapi makin menjauh cahaya itu. Carilah guru yang membuat hati Anda tenang dan mendapatkan cahaya terang dari Sang Ilahi. Iya, saya sudah berusaha. Saya akan selalu, insya Allah saya akan selalu mengikuti amal beliau. Apakah saya bisa minta tolong dari Anda? Iya, Untuk menarik sebagian semua bisikan dalam otak saya dan hati saya, agar saya lebih sinkron lagi. berbanyakkanlah di dalam diri Anda energi positif. Itu adalah hati yang teman kami yang baik. Iya, Bisikan adalah di dalam diri Anda. Beberapa penasehat kamu ingin bicara. Maka saya sarankan Anda bertafakur dalam diri Anda. Makan lafaz Allah di dada. Ajaklah bicara yang sebenarnya dia itu siapa. Dan Anda akan memahami. gitu. Terima kasih. Ya, Sudah cukup cuma sekali saja. Silakan Anda kembali ke sana. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Keram. Ya, bro. Bicara apa? Nggak bisa. Baiklah para sahabat sekalian, baru saja kita menari sosok ternyata tadi apa Jin? Jin ya. Penunggu makam suatu Syekh Muzakir yang berada di Demak. Wallahu a'lam bishawab. Semua mutlak kebenaran milik Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, beberapa pesan dari mediumisasi, ambil hikmahnya dan jangan dipercayai 100%. Mutlak kesalahan dari saya pribadi dan kekurangan saya. Semoga tayang ini bermanfaat, menambah wawasan para sahabat sekalian. Dan satu hal lagi dari kami Bocah Tobat, jika ada suatu permasalahan yang di luar medis atau non medis, yang dikatakan non medis, silakan kunjungi Padepokan Sapu Jagat yang berada di Cibitung dan juga ada di Kebumen. Para sahabat sekalian, kami Bocah Tobat yang berada di Padepokan Sapu Jagat ikut berpartisipasi membantu menolong sesama manusia, baik agama apapun. Kami siap bersedia membantu yang mempunyai permasalahan penyakit di luar medis atau permasalahan hidup, baik usaha atau permasalahan rumah tangga.
bisnis, silakan kunjungi Padepokan Sagu Jagat tanpa ada pungutan biaya apapun. 100% tidak ada biaya. Kunjungi saja Padepokan Sagu Jagat yang berada di Cibitung. Insya Allah ini sebagai bukti dakwah kami, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang mohon dimaafkan. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.